Kurang semangat ya, kakak sapa sekali lagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Aku cinta Yesus. Harus semangat ya adik-adik, walaupun kita masih ibadah online. Udah dipersiapkan belum semuanya? Alkitabnya, persembahannya. Sudah? Kalau sudah, kita bernyanyi ya adik-adik ya. Yuk kita bernyanyi lagu Senin sampai Minggu. Tahu nggak lagunya? Oke adik-adik, kita bernyanyi ya. Senin sampai Minggu. Tetap Raja, Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa Engkau tetap Raja. Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Oke adik-adik, kita mau doa pembuka. Sebelum doa pembuka kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita bernyanyi Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Ayo nyanyi ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Kita nyanyikan lagi adik-adik. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan.
Tuhan tak boleh bohong. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah yang rahmani, kami hendak bermazmur memuji Engkau. Engkau telah memelihara kami dengan kasih-Mu, sehingga kami merasa aman hingga saat ini. Kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini, sebab kami lapar dan haus akan firman-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu, supaya Engkau memuaskan kami dengan kebenaran-Mu. Ketika kami hidup di tengah kekalutan dan kesulitan, firman-Mu selalu mengajarkan kepada kami jalan kebahagiaan dengan menaruh pengharapan akan pernyataan kebenaran-Mu. Kiranya Roh-Mu menyucikan hati dan pikiran kami, supaya boleh memandang wajah-Mu yang Engkau hadapkan ke tengah persekutuan ini. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah doa pembuka. Sebelum kita ayat hafalan, kita bernyanyi lagi ya. Yuk kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Ayo nyanyi ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nyanyikan sekali lagi. Yuk. Kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Sedikit lagi dong. Kita bersaudara. Dalam apa? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan yang dibawakan oleh teman kita Efran Purba. Setelah ayat hafalan, kita akan dengarkan pujian dari Christian Sinaga. Mari menyaksikan adik-adik. Dan guru sekolah minggu. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 133 ayat 1. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi, nyanyian ziarah Daud.
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam kau lalu ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam kau berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ayat hafalan, terus kita sudah dengarkan pujian. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, yuk siapkan dulu kitabnya. Sudah? Oke, kita bernyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nyanyikan sekali lagi adik-adik ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari
tangan sekali lagi. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Salam adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik semuanya duduk dengan sopan, tertib di rumahnya masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada hari ini, hari Minggu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati pikiran anak-anak kami supaya mereka dapat mendengar dan melakukan firman-Mu. Tuhan, kami sudah yakin Tuhan membimbing anak-anak kami ini pada jalan yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sebentar lagi akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami yakin percaya Tuhan beserta dengan kami. Amin. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan kita ambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nah adik-adik, semuanya mendengar. Kalau ada punya Alkitab dibuka ya. Baik, kakak baca dulu ya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah itu isinya adik-adik. Sekarang kakak mau menerangkannya kepada adik-adik. Adik-adik, damai itu indah ya kan adik-adik? Ya benar, damai itu indah. Siapa yang suka damai? Yo, baik adik-adik. Di sini judul daripada khotbah kita, bagaimana supaya kita hidup rukun. Itu yang dimintakan di dalam Alkitab ini, yang dimintakan oleh firman Tuhan. Apa artinya rukun adik-adik? Siapa yang tahu apa artinya rukun? Rukun itu adalah menghargai dan mengasihi. Kita di dalam negara Indonesia ini ada bermacam-macam suku, baik juga bermacam-macam agama. Ya siapa tahu ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ya, siapa yang tahu? Baik, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Itulah aliran agama yang ada di Indonesia. Berbeda kan adik-adik? Iya, walaupun ada perbedaan, yang diminta oleh Alkitab kita pada hari ini adalah bagaimana kita hidup rukun di dalam negara kita ini. Dikatakan di sini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Baik dan indahnya. Ya, apabila saudara diam bersama dengan rukun. Begitu indahnya, begitu baiknya kalau kita rukun, tidak ada pertengkaran. Di dalam satu kita bersahabat, di dalam
kita keluarga, di dalam kita bermasyarakat, baik di negara kita. Jadi hidup rukun itu mendatangkan berkat. Dan apalagi dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun. Apa maksudnya? Seperti minyak yang baik. Ini minyak bukan minyak sembarangan, minyak yang paling baik, minyak urapan. Dulu minyak yang terbaik ini adalah mengurapi kepala para nabi yang diangkat, ya. Nah, mengurapi kepala seperti Harun. Nah, jadi minyak itu meleleh berarti berlimpah berkat dari Tuhan. Ya, sudah itu baik, kita teruskan lagi apa dikatakan di sini, adik-adik. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Ada satu gunung Hermon yang tinggi di Palestina. Saking tingginya, gunung itu diliputi oleh salju. Jadi gunung ini dia selalu berembun. Jadi kalau dia gunung Hermon ini selalu mengalirkan air ke sekitar Danau Galilea, ya, dan sampai ke puncak Gunung Sion. Nah, karena embunnya itu menurunkan hujan dan memberi berkat bagi sekitarnya. Itulah maksudnya, adik-adik. Nah, jadi baik, kakak ada sebuah cerita. Ya, adik-adik mau dengar? Ya, adalah namanya si Bagas. Si Bagas ini baru ulang tahun. Diberi oleh orang tuanya satu permainan yang bagus, yaitu mobil-mobilan. Lalu si Bagas permisi kepada bapaknya, orang tuanya mau pergi ke rumah si Reja. Ya, si Reja. Lalu pergilah dia ke rumah si Reja. Lalu bermainlah mereka di situ dengan permainan yang diberikan oleh bapak si Bagas. Tiba-tiba datanglah kawannya yang lain namanya si Raja. Lalu si Raja ini merampas permainan mobil-mobilan si Bagas tadi dari tangan si Reja. Terjadilah mereka itu saling rebut-merebutan. Akhirnya si Bagas jatuh. Lalu datanglah mama si Reja. Tanya apa sebabnya, ya? Lalu diceritakanlah. Akhirnya bagaimana? Si Raja minta maaf kepada si Bagas dengan si Reja karena dia tahu salah, bahwa merebut permainan kawannya itu adalah tidak baik, ya. Jadi dia minta maaf. Akhirnya mereka itu hidup rukun lagi kembali. Mereka bermain bersama-sama. Itulah yang diminta oleh firman Tuhan ini, supaya kita saling menghargai, saling menyayangi, mengasihi, walaupun kita berbeda suku, berbeda agama. Nah, di dalam keluarga juga, di dalam keluarga, ya, ada abang, ada kakak, ada adik, ya, semuanya itu pikirannya tidak sama, ya. Tetapi kalau kita hidup rukun, ada damai, ada sukacita, maka iblis pun jauh dari keluarga tersebut. Iblis sangat suka dengan orang yang tidak rukun, ya. Iblis sangat suka merusak orang. Jadi adik-adik diminta di dalam firman ini juga kembali, hiduplah dengan rukun. Kalau hidup dengan rukun, berkat Tuhan itu akan diberikan. Tuhan itu hadir di mana kita hidup rukun. Tetapi kalau kita selalu berkelahi, tidak menghargai orang lain, siapa yang hadir di situ, adik-adik? Iblis. Contohnya yang lain, adik-adik mau dihargai kan? Adik-adik mau dikasihi kan? Coba, misalnya Ipan. Lalu Ipan bertanya kepada mamanya, ada sesuatu mau ditanyakan, tetapi mamanya si Ipan tidak menggubris atau tidak melayani si Ipan. Bagaimana perasaan si Ipan? Tentu dia tidak enak, ya. Karena si Ipan perlu dihargain. Baik juga orang tuanya menghargai dia, atau kawannya lah. Jadi adik-adik, menghargai, mengasihi, dan walaupun kita misalnya berbeda kulit, ada kulit hitam, ada kulit putih, ya.
itu adalah saudara kita. Ya. Walaupun kita berbeda, agamanya pun berbeda. Mari kita saling menghargai sesama teman kita. Walau kita tidak seagama, walau kita tidak satu suku. Ya, kita ini hidup di dalam negara Indonesia dengan simbolnya Bhinneka Tunggal Ika. Biar berbeda-beda, tetapi tetap satu. Negara kita ini negara Indonesia. Kita satu, ya. Walaupun sukunya beragam-ragam, walaupun berbeda-beda agama, tapi kita hidup damai, hidup sukacita. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus juga hadir di dunia ini. Dia menghargai orang yang dia jumpai. Contohnya perempuan Samaria, ya, orang Israel tidak suka dengan orang Samaria, tapi Tuhan Yesus dia mau menegur perempuan Samaria ini waktu berjumpa di sebuah sumur. Luar biasa kan Tuhan kita, Tuhan Yesus? Iya, adik-adik mau kan seperti Tuhan Yesus? Mau menghargai temannya, tidak sombong, mau berbagi kepada temannya. Terlebih lagi kita masa pandemi ini, masa corona yang ada di negara kita ini. Nah adik-adik, kita ulangi kembali lagi. Nah, atau kakak mau bertanya kepada adik-adik, ya, maukah adik-adik hidup rukun? Ayo, ya, ada yang jawab mau. Pasti kita mau hidup rukun. Karena kalau hidupnya tidak rukun, terjadi pertengkaran, terjadi iri hati, terjadi kesombongan. Kita nggak perlu itu semuanya. Semuanya itu tinggal itu nanti. Kita perlu menghargai sesama kawan kita, perlu mengasihi, dan dikatakan oleh Tuhan, damai itu indah. Ya adik-adik, damai itu indah. Sangat sulit kalau kita untuk hidup rukun. Selalu ada saja macam-macam orang untuk supaya kita tidak rukun. Ada saja teman kita yang gak suka kalau kita hidup rukun. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan, Tuhan mengajari kita bagaimana supaya kita hidup rukun. Nah adik-adik, inilah dulu khotbah kakak pada hari ini, supaya kita teruslah hidup di dalam firman Tuhan, terus hidup di dalam protokol kesehatan yang sekarang dijalankan di negara kita, ya, pakai masker dan sebagainya. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan waktu bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari anak-anak kami ini bertumbuh, ajari anak-anak kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Bimbing mereka ya Tuhan, supaya mereka kuat menghadapi apapun masalah di dalam hidup mereka. Terima kasih juga kami guru sekolah minggu Tuhan. Berikan hikmat bagi kami untuk bagaimana mengajarkan firman-Mu kepada anak-anak didik kami. Juga kami pada hari ini berdoa untuk teman kami GSM, Kakak Rosmeliani yang sedang terpapar COVID. Kami percaya Tuhan memberkatinya, Tuhan menguatkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Hari ini kita akan, atau kakak akan memberikan tugas kepada kamu, ya. Tadi itu dikatakan kehidupan rukun itu harus kita kembangkan, ya. Kerukunan itu harus kita nyatakan dalam hidup kita. Sekarang tugasnya adalah untuk anak balita, ya, anak-anak kecil, yaitu menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ayo adik-adik, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarganya Tuhan. Yo, masih ingat kan? Untuk yang kelas besar. Kelas besar lagunya bahasa Simalungun ya. Haleluya, nomor 298. Haleluya, nomor 298. Apa lagunya Kak? Ayo dengar. Aina marsanina itaun hape. Ayo lihat buku dodingnya. Minta
sama mamanya atau bapaknya untuk mengajari di rumah. Oke, siap untuk melakukan tugas? Ya, selamat adik-adik untuk melaksanakan tugasnya dan kirim melalui WA kita ya. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu yang berulang tahun pada bulan Juli. Kakak ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.